Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas informatika kelas 8. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transmisi jaringan. Namun sebelum itu kita review sebentar materi sebelumnya. Ada jaringan komputer melalui cakupan jaraknya, ada WAN. Setelah itu ada MAN. Lebih kecil lagi ada LAN atau Local Area Network. Sekarang berdasarkan topologinya, ada jaringan tree, jaringan star, lalu ada jaringan mesh yang semuanya saling terhubung, ada jaringan ring yang satu arah, dan yang paling simpel ada jaringan bus. Oke, sekarang kita bahas media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Transmisi dapat melalui kabel ataupun tanpa kabel atau nirkabel wireless. Keunggulannya cocok untuk area yang kecil, lokal, jaringan antar ruang atau gedung yang lokasinya dekat, serta kecepatan transfer yang tinggi. Kelemahannya keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena memakai banyak tempat. Contohnya yang pertama ada twister pair atau yang kita kenal dengan kabel telepon ya. Keunggulannya dia lebih murah dan instalasinya yang mudah. Namun kecepatannya hanya 1 GB per second serta mudah terganggu noise atau suaranya kurang jelas. Selanjutnya ada koaksial. Kabel ini berisi kawat tembaga yang kaku dan keras sebagai intinya dan di sekelilingnya dilapisi penyekat. Kelebihannya, harganya sama relatif murah, tidak terganggu noise, jangkauannya mencapai 200 meter, serta kecepatannya mencapai 10 MB per second. Yang ketiga ada fiber optik. Kabel ini berukuran sangat kecil serta mempunyai 3 komponen utama yaitu media transmisi, sumber cahaya, dan detektor. Jangkauannya mencapai 2 km dengan kecepatan 100 MB per second. Kelebihannya tentu saja kecepatan yang tinggi dan tidak terganggu noise. Namun harganya cukup mahal. Untuk jaringan nirkabel, keunggulannya dia dapat diakses di mana saja dan kapan saja ya, karena tidak terikat kabel. Namun kelemahannya kecepatannya lebih kecil dari jaringan kabel, rawan gangguan sehingga memungkinkan kehilangan data, serta jika sumber dan penerimanya cukup jauh jaraknya, akan semakin sulit sinyalnya. Contohnya ada satelit, yaitu media transmisi yang berfungsi menerima sinyal dari bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Sinyal radio, transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data. Yang ketiga, ada inframerah. Biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 MB per second. Dalam penggunaannya untuk mengendalikan jarak jauh, misalnya remote control pada televisi, serta alat elektronik lainnya. Yang keempat, Bluetooth. Spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau lingkungan lokal ya, yang tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan. Yang terakhir, yang paling kita kenal ya, sering kita dengar ada Wi-Fi, merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel, mirip seperti Bluetooth. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan tinggalkan pada kolom komentar atau langsung WhatsApp saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.